Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Ahmad Rakim, SE ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah. Perkenalkan, nama saya Faika Dewi Maharani dan dua rekan saya yaitu Ridwan Sohe dan Maratu Soleha. Kami dari Ekonomi Syariah 4C akan menjelaskan tentang beberapa materi perusahaan di sektor perbankan, antara lain yaitu Bank Mandiri, Bank BJB, dan Bank Jatim, melalui video analisis DCE Formula. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli 1999. 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian ulang tersebut, jumlah cabang Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah dan karyawannya berkurang dari 26.600 menjadi 17.620. Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di sepanjang Indonesia dan 6 cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri mempunyai sekitar 2.500 ATM dan 3 anak perusahaan utama yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan Aksa Mandiri. Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak 2005 sampai dengan tahun 2009, Bank Mandiri sedang bersiap melaksanakan transformasi tahap berikutnya dengan merevitalisasi visi dan misi untuk menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Pada Juni 2013, Bank Mandiri sudah mempunyai 1.811 cabang dan sekitar 11.812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia tanpa terkecuali, semakin menegaskan Bank Mandiri sebagai salah satu dari jajaran bank terbesar di Indonesia. IPO. Pada tanggal 23 Juni 2003, BMRI memperoleh pernyataan efektif dari Bapak PAM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BMRI IPO kepada masyarakat sebanyak 4 juta triliun saham seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp675 per saham. Produk Bank Mandiri yaitu e-banking terdiri dari ATM Mandiri, Mandiri Debit, Mandiri Prabayar, Mandiri SMS, Mandiri Call, dan Livin by Mandiri. Produk selanjutnya itu kartu kredit terdiri dari Mandiri Mastercard, Mandiri Visa, dan Mandiri JCB. Tahapan yang pertama yaitu memperoleh data dividen, EPS, dan PR yang akan dievaluasi selama 10 tahun terakhir. Data dividen dan data EPS didapatkan dari anal report perusahaan yang terkait. Harga saham bisa dilihat di web duniainvestasi.com. PR didapatkan dengan membagi price dengan EPS atau laba per saham. Untuk tahap yang kedua yaitu menghitung rata-rata DPR atau EPS growth diambil dari data yang sama dengan sebelumnya. Untuk menghitung DPR adalah dengan membagi dividen dengan EPS. Kemudian EPS growth dihitung dengan rumus CAGR yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menghitung EPS dan diproyeksikan 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh tersebut, untuk tahun 2022, EPS T-1 merupakan EPS tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021.
FV EPS didapatkan dengan menghitung EPS T-1 dikalikan dengan 1 plus G adalah growth atau CAGR yang sudah dihitung pada tahap kedua. Tahap keempat yaitu menghitung estimasi akumulasi dividen. Berdasarkan data tersebut, FVIPS merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap ketiga, sementara DPR merupakan hasil pada tahap kedua, sehingga FV dividen didapatkan dari hasil perkalian antara FVIPS dengan DPR. Pada tahap kelima yaitu menghitung FV harga saham. Pada hasil FVIPS di sini merupakan hasil perhitungan tahap ketiga. Tepatnya pada tahun ke-10, pada contoh ini adalah pada tahun 2021. PER di sini merupakan PER yang terendah selama 10 tahun terakhir. Datanya berasal dari tahap pertama sehingga FV harga saham didapat dari FVIPS tahun ke-10 dikalikan dengan PER. Untuk tahap yang ke-6 yaitu menghitung FV total. FV price adalah harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap kelima. Nilai dividen diambil dari hasil perhitungan FV dividen pada tahun ke-10 atau tahun 2030 pada tahap keempat. Lalu jumlahkan keduanya untuk hasil FV total. Menghitung atau menentukan tingkat timbal hasil atau diskonto. Untuk hasil R itu didapat dari perhitungan riset period dan risk premium yang dapat dilihat dari website abp.id atau market streetpremia.com. Setelah itu dijumlahkan. Menghitung present value atau harga wajar. Present value atau PV adalah PV total yang telah dihitung pada tahap ke-6. Rasio R pada tahap ke-7 hingga didapatkan hasil harga wajar saham dari pembagian antara PV dengan 1 tambah R. Tahap ke-9 adalah menganalisis margin of safety, disingkat MOS. Yang pertama harus dilakukan adalah mencari tahu harga saham di pasaran atau di Bursa Efek Indonesia pada saat terkait. Kemudian untuk menghitung MOS dengan cara mengurangi harga saham dengan harga saham di pasaran yang saat itu. Selisih di antara keduanya dibagi dengan harga wajar saham sehingga dapat diketahui besaran margin of safety MOS. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau yang biasa disebut dengan Bank Jatim dengan kode emiten BJTM didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1961. Dengan IPO date 12 Juli tahun 2012, kantor pusat Bank Jatim berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, nomor 98-104, Kota Surabaya, Jawa Timur, kode pos 60271 Indonesia. Saat ini, Bank Jatim memiliki 41 kantor cabang, 162 kantor cabang pembantu, 211 kantor kas, 248 payment point, dan 97 kas mobil, serta 1 unit usaha syariah yang mempunyai 7 cabang, 10 kantor cabang syariah pembantu, 195 kantor layanan syariah, 8 payment point syariah, dan 7 kas mobil syariah. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK), yaitu Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur, mengendalikan 51,13%, dan 38 Pemda Kabupaten Kota se-Jawa Timur, 28,35%. Induk usaha terakhir Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Profil perusahaan persaing. Bank Jabar Banten dengan kode emiten BJBN adalah Bank BUMN milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961
dengan bentuk perseroan terbatas dalam kurung PT. Perusahaan dapat dalam perkembangannya berubah status menjadi badan usaha milik daerah BUMD. Saat ini, Bank BJB memiliki 65 kantor cabang, 314 kantor cabang pembantu, 349 kantor kas, 1.529 ATM, 171 payment point, 5 kantor wilayah, dan weekend banking 34. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK memiliki bank devisa sejak tanggal 22 Agustus 1990. iPodDate 8 Juli 2010. Berdasarkan input data ketiga emiten di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan BMRI membagikan dividen sebesar 4,42%, perusahaan BJBR membagikan dividen sebesar 6,86%, dan perusahaan BJTM membagikan dividen sebesar 7,10%. Sebagaimana yang kita ketahui, ROE adalah indikator kinerja perusahaan dengan membandingkan laba bersih dan total modal. Dapat kita lihat bahwa perusahaan dengan kode emiten BMRI memiliki hasil ROE paling tinggi yaitu sebesar 20,56%. Ini menandakan bahwa perusahaan BMRI memiliki kinerja laba bersih dan total modalnya lebih baik dibanding BJBR dan BJTM. DER adalah rasio untuk melihat berapa besar hutang dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. Hutang yang besar dapat menjadi resiko bagi suatu perusahaan. Dalam perhitungan DER ini, perusahaan BJBR memiliki hasil yang paling tinggi, yaitu 1.161,07%. Dengan tingginya hasil DER ini, maka semakin tidak disarankan untuk berinvestasi, dikarenakan perusahaan tersebut lebih mengandalkan atau mengutamakan hutang untuk kelangsungan perusahaan. Akan tetapi, perusahaan dengan kode emiten BJBR ini memiliki margin of safety yang paling tinggi dan dapat memberitahukan bahwa faktor keamanan perusahaan BJBR lebih baik dibandingkan dua perusahaan lainnya, yaitu BMRI dan BJTM.